Kecepatan sebuah partikel yang bergerak lurus memenuhi persamaan V sama dengan 3T kuadrat min 6T min 9. Berapa besar perpindahan dan jarak yang ditempuh partikel untuk selang waktu T2 dan T5 second. Dikasih taunya adalah fungsi dari V, kecepatan. Berarti apabila kita ingin mencari perpindahannya, berarti kita harus integral fungsi dari kecepatan. Nah, caranya berarti kita buat di sini ada R sama dengan integral, harusnya ada R0 ditambah integral V dt. R0-nya kalau nggak dikasih tahu, dianggapnya posisi awalnya 0. Kita tulis 0 ditambah integral dari 3T kuadrat min 6T min 9. Cuma perbedaan soal ini itu ada selang waktu antara 2 dan 5 second. Penulisannya, batas-batasnya kita buat di sini 2 sampai 5 second. Jadi yang angka lebih besar dia taruhnya di atas. Jangan lupa penulisannya dt. Pengerjaannya biasa. Pengerjaannya kita bikin kurung begini, 52. Ya, maksudnya waktu dari 2 sampai 5 second. Pengurungan ini diubah bentuknya dari ini gara-gara kita mau mengerjakan integral. Kalau persamaan ini diintegralin, berarti udah nggak ada tanda integral lagi. Jadi ini integralnya jadi T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat min 9T. Untuk pengerjaan ininya, caranya, arti penulisan ini, masukin T-nya 5. Kita masukkan ya, jadi 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 5 kuadrat dikurang 9 kali 5. Kita kurangkan dengan kalau T-nya kita masukkan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 kuadrat dikurang 9 dikali 2. Setelah kita hitung hasilnya 27 meter. Nah, bagaimana kalau kita mau nyari jaraknya? Untuk pengerjaan soal ini, kalau kita ingin mencari jarak, kita harus menggunakan tekniknya dengan menggambar dulu grafik dari kecepatan ini. Kita harus gambar. Kita coba ya. Berarti fungsinya adalah V sama dengan 3T kuadrat min 6T min 9. Sebelum kita menggambar grafiknya, kita cari dulu, ingat cara menggambar grafik kuadrat, mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dan sumbu X berarti syaratnya Y-nya sama dengan 0. Karena fungsinya di sini adalah V, berarti di sini harus V-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 3T kuadrat min 6T min 9. Kita sederhanakan, persamaan ini kita bagi 3 ya. Berarti 0 sama dengan T kuadrat min 2T min 3. Faktorkan. Plus 1 dan min 3. Nah, berarti kita mendapatkan T plus 1-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan min 1. Dan di sini T-nya sama dengan 3. Yaitu dari T dikurangin 3 sama 0. Kita hanya menggambar sketsa dari fungsi grafik kecepatan ini. Cuma titik potong sumbu Y kita nggak perlu cari, karena kita hanya membutuhkan di sumbu X. Ya, jadi ingetin cara pengerjaannya. Yang kedua, kita mesti mencari titik puncaknya. Sebenarnya nggak harus keharusan mencari titik puncak. Nanti kita lihat setelah kita gambar kenapa nggak harus diperlukan. Rumus nyari X yaitu sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat yaitu rumusnya min B per 2A. Tapi karena ini fungsinya dalam T, kita mengganti T sama dengan min B per 2A ya. Nah, karena persamaan yang kita hafal dalam matematika adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi fungsinya Y di sini sebagai V, X ini sebagai T, di sini fungsinya.
Berarti yang mana yang min B? Berarti B-nya adalah min 6. Karena di sini adalah min B, berarti jadi min B-nya adalah min 6. 2 dikali A-nya 3 ya. Hasilnya adalah 1. Berarti kalau T-nya 1, kita bisa mencari V-nya itu kita masukkan persamaan ini nih, 3T kuadrat min 6T min 9. 3 dikali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 dikurangin 9 sama dengan min 12. Nah, berarti titik puncaknya di 1 detik pada kecepatan min 12. Kita gambar sketsanya. Ini sumbu Y dan ini kita buat sumbu X. Titik potongnya ada di, ini adalah fungsi T sebagai sumbu X-nya dan ini adalah V sebagai fungsi di sumbu Y-nya. Titik potongnya di min 1 dan 3. Kita buat min 1, di sini min 1, di sini 3, kira-kira ini 1, ini 2, ini 3, kita buat di sini 3. Ini hanya sketsa. Terus sebenarnya karena fungsinya ini adalah A-nya ini ya, A-nya ini kalau bernilai positif, berarti dia bentuk grafiknya adalah minimum. Minimum itu gambarnya begini, minimum ya. Kalau A-nya negatif berarti dia maksimum. Maksimum itu adalah begini. Ternyata fungsi kecepatannya adalah positif 3. Berarti gambarnya udah pasti minimum. Nah, kalau gitu kita hanya menggambar sketsanya ini. Kita buat aja ini. Kita buat seperti ini jadinya karena gambarnya minimum. Sebenarnya titik puncaknya kita nggak perlu pakai. Jadi sebenarnya ini nggak harus dipakai ya. Nah, kemudian kita lihat di sini batasnya, ternyata batasnya itu yang di soal dalam waktu T-nya 2 dan 5 ya, 2 second dan 5 second. Berarti kita perjelas di sini 2 second ya, di sini 2 second dan 5 second berarti kurang lebih kita buat di sinilah. Ini 4, ini 5 ya. Ini 5. Berarti ini gambarnya kita panjangin di sini, ini hanya sketsa begini. Nah, kita buat batasnya yang dari soal adalah 2 sama 5. Ini 5. Kita arsir di sini. Setelah kita dapat gambarnya, cara menghitung jaraknya, jarak yaitu posisinya kita mendapatkan asirannya yaitu di 2 sama 3 dan 3 sama 5. Karena 2 sama 3 ini berada di posisi di bawah sumbu T ini atau sumbu X ini di bawah, berarti kita menambahkan minus integral batasnya dari 2 sampai 3, fungsinya yaitu 3T kuadrat min 6T min 9 dt. Ditambah, kenapa ditambah? Karena selanjutnya 3 sama 5 ini berarti ada di atas sumbu X. Jadi plus ya. Plus integral dari ininya 3, 5 3T kuadrat min 6T min 9 dt. Untuk lebih jelasnya bentuk seperti ini kita pelajari di kelas 3. Tapi kalau ketemu soal seperti ini, polanya ngerjainnya seperti pembahasan yang kita lagi bahas ya. Kita ingetin aja caranya karena harusnya pelajaran ini lebih detail di kelas 3. Berarti min ini 2, 3 integralnya yaitu menjadi T pangkat 3 dikurangin 3T kuadrat min 9 ditambah ini juga sama 3 ininya 5. Ingat yang di atas lebih besar ya. T pangkat 3 dikurangin 3T kuadrat min 9T. Kurang ini juga 9T. Nah, ngitungnya sama kayak tadi kita di atas nyari perpindahan. Kita masukkan angka 3-nya, di sini ada min ya, min ya. Kita masukkan angka 3-nya berarti 3 pangkat 3 dikurangin 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali
3 kuadrat dikurang 9 dikali 3. Untuk membedakan untuk bagian ini kita kurung siku ya, dikurang lagi sama yang kalau dia 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 kuadrat dikurang 9 dikali 2 ditambah pengerjaan yang ini, ditambah kita buka ini 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 5 kuadrat dikurang 9 kali 5 dikurang sama yang 3-nya, 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali 3 kuadrat min 9 dikali 3. Nah kemudian kita hitung yang ini ya, jadi minus, kita kerjain yang ini dulu nih. 27 dikurangin 27 0, jadi ada minus 27 dikurang, hati-hati ya karena suka nggak teliti ngitungnya di sini. 8 dikurang 12 yaitu min 4, min 4 sama min 18 jadi min 22 ini. Nah min 22, tapi karena di sini ada min jadi plus 22, kita masukkan di sini plus 22 ditambah kita buka lagi, kita kerjain yang ini. 125 dikurangin 75, 5 kuadrat 25, 25 kali 3 75. 125 dikurangin 75 50. Nah 50 dikurangin 45 berarti 5 ya. Dikurangin dengan ini 27 dikurangin 27 0, jadi minus 27 lagi. Tadi ini 5 dikurang minus 27 jadi plus 27. Minus 27 tambah 22 min 5, karena depan ada min lagi jadi plus 5. Jadi 5 ditambah 32 hasilnya 37 meter. Kalau hasilnya nanti dihitung negatif, artinya menunjukkan bahwa posisi benda berada di sumbu X negatif. Tapi karena ini positif, berarti dia berada di sumbu X positif, jadi di atas posisinya.